Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya Adik Wahyuni dalam Akidah Kemuslimahan Dialog Anissa. Nah, kali ini kita akan berdiskusi bersama Ustazah Uswah yang akan mendiskusikan adab dalam bersosial media. Kita di real life itu kan sangat berdampingan gitu ya dengan sosial media, 50-50. Tapi kadang kita juga lupa bagaimana sih cara bersosial media, adabnya bersosial media, apalagi bagi seorang muslimah menurut ajaran Islam. Karena Islam bukan hanya sebagai kita tahu nih, di sini kita beribadah, siapa Tuhan yang kita sembah, dan apa kitab yang kita pegang gitu. Tapi Islam sendiri juga mengatur uh, tentang kehidupan kita sehari-hari gitu ya, termasuk untuk bersosial media. Nah, untuk itu, ayo kita simak, karena di sini kita sudah ditemani oleh Ustazah Uswah. Kita sapa dulu Ustazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sudah bersama Ustazah Uswah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, masih diberikan Allah kesehatan. Teman-teman di sana bagaimana? Alhamdulillah, baik. Kalau boleh tahu untuk saat ini kesibukan Ustazah apa ya akhir-akhir ini? Alhamdulillah, saat ini saya sedang diamanahi untuk mengelola rumah wakaf di Kota Probolinggo, di mana rumah wakaf itu sekarang sudah ada daycare, kemudian playgroup, dan TPG. Kita juga sedang proses pembangunan masjid, namanya Masjid Al-Basyirah. Ini dalam waktu dekat kami sedang persiapan untuk membuka TK. Mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga diberikan Allah kelancaran, rezeki yang barokah. Amin. Ustazah, langsung saja yang mungkin saya mulai untuk diskusi kita. Nah, akhir-akhir ini itu kan siapa sih yang nggak kenal sosial media gitu? Di antara kehidupan nyata, sosial media itu berdampingan sekali dengan kita. Juga sosial media tidak memandang usia gitu, baik ibu, anak-anak, terus juga tidak memandang agama juga, banyak juga muslimah yang menggunakan sosial media. Tapi mungkin ada hal yang lupa kita sadari, yaitu tentang gimana sih untuk kita bersosial media, khususnya untuk seorang muslimah, dilihat dari kacamata Islam gitu. Nah, menurut Ustazah sendiri, bagaimana hukum bersosial media bagi seorang muslimah menurut ajaran Islam, Ustazah? Oke. Pada dasarnya segala hukum sesuatu itu pada dasarnya mubah-mubah aja ya, boleh-boleh aja. Apalagi media sosial yang hampir dari semua golongan untuk saat ini tidak bisa menghindari. Nah, untuk media sosial ini khususnya di Indonesia maupun di luar negeri sana itu semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya dan semakin majunya teknologi yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Itulah dasar mengapa kita harus bisa pandai untuk berkomunikasi dan mengembangkan keahlian serta kreativitas kita melalui media ataupun sosial media yang memang ibaratnya sudah disajikan, sudah ada, dan tinggal bagaimana kita mengemas media sosial itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, di era saat ini teknologi yang menggunakan sosial media ini berkembang sangat cepat. Bahkan hampir 99% sangat mempengaruhi kehidupan generasi muda. Di mana para generasi muda ini dituntut untuk semakin lincah dalam menggunakan sosial media. Karena sosial media merupakan media komunikasi untuk saat ini yang paling cepat dan sangat efisien. Tapi sayangnya masih banyak juga yang belum memahami bagaimana kita harus menggunakan sosial media ini dengan benar.
terutama bagi kalangan kita sebagai muslimah ya, bagaimana sosial media ini seharusnya menjadi sumber kreativitas untuk menghasilkan sebuah cipta, sebuah karya yang nantinya bermanfaat gitu. Nah, ini menuntut sebuah kreativitas dalam menggunakan sosial media yang memadai. Nah, ini juga dituntut untuk kita mempunyai sebuah landscape yang banyak, yang maksimal gitu. Nah, oleh karena itu sosial media bagi kita sebagai muslimah mungkin tidak bisa kita katakan wajib ya, tetapi ini juga penting gitu. Kenapa? Karena sebenarnya sosial media ini memiliki esensinya sendiri-sendiri, memiliki esensi dan kebermanfaatannya masing-masing. Ada sosial media itu yang bisa bermanfaat untuk kita memberikan pesan. Ada yang bisa menjadi trend culture tentang bagaimana kita ini mengembangkan kreativitas, bagaimana kita ini bisa sharing atau menanamkan apa sih kebaikan-kebaikan melalui media komunikasi ini kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, seperti itu. Kemudian sosial media juga merupakan sebuah penentu bagaimana sebuah masyarakat ini bisa kreatif. Ya, dimana bahkan anak kecil pun sekarang kalau ingin membuat apa kan pasti melihat konten-konten yang di YouTube dan lain sebagainya ya. Ini maknanya apa? Bahwa sosial media sebenarnya ketika seseorang bisa memanfaatkannya dengan baik, ini juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, dan itu kemanfaatannya bisa untuk halayak. Nah, kalau dahulu kita mengenal, katakanlah seorang dai ataupun daiyah ya, ini ketika dia ingin berdakwah, katakan seperti itu, ingin berbagi kebaikan, berbagi ilmu kepada orang lain, ini kan hanya terpatok pada mimbar-mimbar masjid, podium, kemudian berkembang menjadi televisi dan radio. Namun untuk saat ini variasinya ini sudah banyak sekali. Kita berbicara sosial media, mungkin kita akan mengenal banyaknya influencer yang datang dari kalangan artis dan selebritis. Nah, itu kalau influencernya itu yang disampaikan adalah kebaikan-kebaikan, ini kan dia mendatangkan banyak sekali kebermanfaatan gitu untuk para pengikutnya. Nah, kalau ternyata yang disampaikan malah konten-konten yang negatif, nah ini juga efeknya juga negatif, kan seperti itu. Nah, seorang influencer yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ini juga harus kreatif dan inovatif. Nah, kita juga para muslimah seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mengajak, ya, bukan memaksa. Nah, hanya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu, otomatis waktunya tidak bisa sebentar, tidak bisa seketika, butuh waktu yang kontinu. Oleh karena itu kita bisa kan membuat apa ya, dengan sosial media ini kita bisa membuat konten-konten yang baik, konten-konten yang positif seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, intinya bagi kita khususnya seorang muslimah, untuk saat ini memang mungkin kita hampir tidak bisa lepas ya dari media sosial. Nah, bagaimana tinggal kita memanfaatkannya dengan menggunakan berbagai pendekatan yang kreatif dan inovatif. Nah, ini kelak jika kita bisa berhasil, ini akan menjadi sebuah ladang pahala yang mengalir terus. Tapi jika seorang muslimah tidak bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik, justru mendatangkan keburukan, maka itu bisa menjadi sebuah ladang dosa yang juga akan mengalir terus. Jadi seperti itu. Karena kami ulangi, hukum dari segala sesuatu ya, itu sebenarnya adalah mubah dan boleh-boleh saja. Apalagi di zaman teknologi seperti ini, yang menciptakan teknologi ini siapa? Kan seperti itu.
Yang menciptakan teknologi ini adalah manusia. Tetapi siapa sih yang berkuasa untuk memberikan kecerdasan, kemampuan bagi manusia untuk membuat teknologi sedemikian rupa? Pasti juga Allah. Nah, tinggal teknologi itu juga pemberian Allah gitu. Dan Allah sudah membuka dengan seluas-luasnya ilmu dengan teknologi yang canggih ini. Nah, tinggal kita bagaimana menggunakannya dengan baik atau tidak. Mungkin seperti itu. Nah, iya, baik Ustazah. Tadi kan Ustazah juga menyinggung masalah komunikasi gitu ya. Iya. Kita juga hidup di lingkungan sosial, tentunya juga bersosial baik dengan lawan jenis gitu. Nah, untuk batasan sendiri, batasan kita mengirim pesan dengan lawan jenis menurut agama Islam itu seperti apa Ustazah? Kadang kan suka kelewat gitu ya Ustazah, kadang chattingan sampai tengah malam dan ya seperti itu. Iya. Batasannya menurut Islam. Semakin malam chattingannya semakin asik nanti. Semakin nggak bisa tidur. Oke, teman-teman para muslimah, kita sudah paham ya bagaimana Islam itu mengatur nidhamul ijtimai. Apa itu nidhamul ijtimai? Nidhamul ijtimai adalah tata aturan bagaimana kita berijtima, berkumpul atau bersosialisasi, berkehidupan sosial, khususnya dengan para non muhrim ya, dengan para laki-laki. Seperti apa? Kalau dalam kehidupan nyata itu kan jelas ketika kita berinteraksi dengan seorang laki-laki itu kita harus menutup aurat dengan sempurna dari ujung rambut hingga mata kaki, kemudian berbicara secukupnya, kemudian tidak berhias berlebihan, tidak memakai minyak wangi yang bisa tercium jaraknya dari sekian ke sekian, kemudian tidak mendayu-dayukan suara ketika berbicara, kemudian tidak ihtilat. Ihtilat itu apa? Berdua-duaan di tempat yang sepi, di mana tidak ada orang lain. Kemudian tidak menyentuh, ya hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana kalau ini konteksnya di media sosial, konteks berhubungan dengan laki-laki tetapi melalui Instagram, misalkan melalui DM Instagram, melalui chatting, melalui Facebook dan sebagainya, melalui video call. Nah, ini kan kalau secara fisik misalkan hanya berdua ya, ini kan tidak bersentuhan, tidak berdua-duaan. Tetapi seyogyanya ini juga merupakan sebuah ikhtilat gitu. Ketika memang yang dibahas hanya ranah-ranah privasi dan itu hanya berdua, semakin asik, semakin lama semakin asik, semakin banyak yang diceritakan, semakin banyak yang diobrolkan, semakin luas pembahasannya, dan itu bisa menjadi ranah-ranah pribadi pun ibaratnya kita malah jadinya curhat gitu ya, yang pada awalnya itu hanya ingin mencari solusi, nah ini jadinya malah curhat ya, seperti itu. Jadi kita harus membatasi juga bagaimana kita berbalas pesan ya dengan seorang lelaki dengan media sosial. Pertanyaannya kita tentukan dulu, ini yang mau kita bahas ini laki-lakinya mahram atau non mahram. Nah, kalau mahram ya mungkin sah-sah aja ya. Yang kita bahas ini adalah di mana laki-laki yang sedang kita ajak sharing ini adalah laki-laki non muhrim ya. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi dengan laki-laki yang non-muslim di dalam chatting WA atau DM Instagram dan sebagainya, ya kita hanya sebatas keperluan aja dan sewajarnya saja kita chatting. Kalau bisa, selama tidak ada kepentingan yang mendesak, kita tidak mendahului untuk chat. Ya, terlebih lagi, misalkan ternyata orang yang mau kita chat ini adalah orang yang kita menyimpan rasa. Nah, kenapa kita harus menjaga muru'ah? Harus menjaga kehormatan diri kita sendiri sebagai seorang muslimah. Nah, juga hindari untuk mengawali curhat, berbagi kisah dan cerita. Kemudian
Karena khawatirnya berawal dari curhat itu mencari solusi ya, mungkin niat awalnya. Tetapi mungkin justru akan menumbuhkan benih-benih cinta yang ada. Kenapa? Seperti kata pepatah, witing tresno jalaran saka kulino. Bisa jadi artis-artis itu, mohon maaf ya, banyak saudara-saudara kita para muslimah itu, mungkin mereka karakan cintanya itu sebelum bertemu gitu, berawal dari stalking IG, kemudian tertarik. Nah sekarang kan udah nggak boleh ketemu nih, jadi biasanya di stalking IG, kemudian DM-an, dari DM-an kenalan, kemudian saling bertukar cerita, saling curhat dan lain sebagainya. Akhirnya weting tresno jalaran saka kulino. Cinta itu hadir karena terbiasa berbagi. Kemudian saat chatting kita hindari pemberian atau pengiriman icon yang menggemaskan, seperti icon senyum, lope-lope, dan lain sebagainya. Ya, kemudian berikutnya adalah hindari pengiriman voice note yang dirasa masih bisa kalau kita rasa masih bisa dengan ketikan, mengetik, maka kita hindari untuk mengirim voice note kepada non-mahram ya. Kenapa? Karena dari suara itu bisa menimbulkan ketertarikan. Nah, apalagi kalau suaranya lemah gemulai seperti saya gitu ya. Nah, jadi kalau orang mendengar itu kan tertarik gitu. Itu tipsnya. Baik, Ustazah. Kemudian kan akhir-akhir ini apalagi sama pandemi itu ada aplikasi yang namanya sering digunakan joget terus aku di sosial media. Nah ini juga banyak saya lihat muslimah yang menggunakan aplikasi tersebut juga, terus juga antusias gitu ya, mungkin hanya sekedar awalnya untuk menghilangkan gabut atau olahraga mungkin ya sehingga berjoget, tapi sayangnya di-upload di sosial media yang bisa ditonton oleh masyarakat luas gitu. Nah untuk pandangan Islam sendiri bagaimana seorang muslimah berjoget kemudian di-upload di sosial media? Oke. Ini yang dibahas ini aplikasi TikTok ya? Iya, semacam itu Ustazah. Iya, semacam itu dan saudara-saudaranya ya? Iya Ustazah. Kalau misalkan kita bahas satu-satu ya, kalau hukumnya berjoget, kalau di depan suami mah boleh-boleh aja. Kalau suaminya minta halal ya, tapi hanya buat suaminya. Nah, namun kalau ini berjogetnya ini untuk disebarluaskan, untuk diupload di dunia sosial media, kita katakan TikTok, di mana nantinya yang bisa melihat itu bahkan bukan hanya orang se-Indonesia Raya, bahkan orang sedunia. Nah, ini bisa menjadi jariah. Jariah apa? Bisa menjadi jariah dosa yang terus mengalir. Mengapa? Fitrahnya seorang perempuan itu adalah terjaga. Ya. Ketika kita berjoget atau berlenggak-lenggok, jangan berjoget, berlenggak-lenggok saja di hadapan laki-laki non-muhrim dengan sengaja, itu kan tidak boleh. Mengapa? Karena mata telanjang laki-laki ini bahkan bisa ibaratnya itu bisa membayangkan tubuh seorang perempuan ini, sekalipun seorang perempuan ini menutup auratnya dengan sempurna. Kenapa? Karena itu fitrah. Ya, tidak bisa kita menyalahkan. Itu fitrah. Oleh karena itu, tolong dibantu para laki-laki ini untuk menjaga matanya. Dengan apa? Dengan menjaga diri kita.
Seandainya kita berjoget-joget ria gitu di TikTok dan bisa dinikmati oleh khalayak orang sedunia, nah ini kan bahaya sekali gitu. Kalau kalau seandainya yang kita upload itu adalah sesuatu yang baik, ya katakan mungkin hanya konten-konten menasehati dengan gerakan seperti itu kan bisa kan tanpa berjoget. Nah ini kalau ternyata itu bermanfaat, ini bisa menjadi amal jariah berupa pahala yang mengalir. Tapi kalau ternyata berjoget-joget ria apalagi tidak menutup auratnya, nah ini kan masya Allah gitu loh, sangat menarik sekali kan bagi non mahram kita gitu, bagi laki-laki. Nah, kalaupun seandainya konten itu, katakan konten TikTok, saya nggak tahu apakah TikTok itu bisa diprivasi atau tidak. Katakan konten TikTok ini bisa diprivasi ya, hanya bisa dilihat oleh para perempuan gitu. Tapi kan kita nggak bisa menjamin juga apakah perempuan ini bisa amanah atau tidak. Bisa amanah dalam artian dia bakalan amanah nggak sih untuk tidak menyebarluaskan konten-konten kita yang ibaratnya berjoget-joget ria ini, kan kita kan tidak ada jaminan seperti itu. Jadi amannya ya kalau oke lah kita berjoget, tapi udah disimpan aja di HP-nya sendiri. Coba bayangkan ya, orang yang berjoget di TikTok itu, di aplikasi-aplikasi seperti itu, kemudian diupload, apa coba tujuannya diupload kalau tidak hanya sekedar ingin dilihat? Pasti tujuannya ingin dilihat. Kan seperti itu. Kalau memang hanya untuk konsumsi dirinya sendiri, ya udah disimpan aja di galeri HP-nya. Tapi kalau tujuannya dia memang untuk menasihati orang, katakan, bisa kan kita tanpa berjoget? Bisa, pasti bisa. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan daripada hanya sekedar berjoget. Kan seperti itu. Mungkin itu. Baik Ustazah. Nah, kadang kan kita juga apa ya, ingin menasihati gitu. Kalau kita lihat teman kita yang seperti itu, apalagi kalau teman dekat, apalagi kewajiban kita juga sebagai seorang muslimah untuk saling mengingatkan saudara kita. Tapi kadang kita juga kayak sungkan atau takut nanti salah bicara atau gimana gitu ya Ustazah. Nah, ini gimana sih caranya untuk kita memberitahu yang tidak menyinggung hati teman kita yang mengupload video joget tersebut, Ustazah? Bagaimana caranya? Oke. Dalam surat Al-Ashr disebut di Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa, wahai saudara-saudariku para muslimah, untuk saling menasihati sesama muslimah. Tetapi dengan tetap caranya kita tidak menggurui dan kita merasa menjadi seorang perempuan yang paling benar atau paling baik. Ya, cara menasihati kita sesama para muslimah itu ya, yakni dengan selalu mengajak mereka kepada majelis, meminjami mereka buku-buku yang apa sih, ada buku-buku agama atau buku-buku keakhwatan, kemuslimahan zaman sekarang kan banyak. Di sana ada, bagaimana sih seharusnya para muslimah ini menjaga dirinya, menjaga interaksinya gitu. Kita ajak ke majelis taklim, kita ajak berkenalan dengan guru kita, dengan ustadz-ustadzah kita. Kemudian kita juga sering-sering mengingatkan aja, mengingatkan tanpa tujuan kita ini menggurui. Kalau menggurui itu kan seperti ini caranya. Itu nggak boleh, ini haram, ini nanti dosa loh, bla 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 bla. Yang mengingatkan itu,
kayak serem banget gitu. Nggak seperti itu caranya ya. Kita ajak dia berpikir. Coba sih apa sih manfaatnya berpikir bareng, diskusi bareng gitu ya. Apa coba manfaatnya kamu ini joget-joget seperti ini kemudian diupload. Kamu nggak malu dilihat orang banyak seperti itu. Nah, apalagi kita ini kan belum nikah. Nah, badan kita, cara berjoget kita ini udah dilihat orang banyak. Apa nggak kasihan sama calon suami kita nanti? Dia lihatnya udah yang sisa-sisa. Nah, kita ajak diskusi-diskusi yang sekiranya masuk akal aja, tanpa kita harus berbanyak menggurui. Kalau ada artikel-artikel, kita kirimi. Sekali untuk oke. Baik, Ustazah. Kemudian mungkin yang terakhir, karena apa ya, pandemi ini saya rasa kalau kita selama masih buka mata gitu ya, pasti selalu dengan gadget, selalu dengan sosial media, yang kadang kita juga sibuk tapi kayak merasa gabut gitu, karena nggak ada teman, nggak bisa bersosialisasi, jadi buang-buang waktu percuma gitu ya, kurang produktif. Nah, tips dari Ustazah bagaimana agar kita lebih produktif, tidak membuang-buang waktu untuk hanya scroll-scroll, mungkin bisa scroll-scroll Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya, Ustazah? Oke. Pertama, apalagi teman-teman mahasiswi ya, adik-adik SMA, aktiflah di banyak unit kegiatan mahasiswa atau unit kegiatan siswa ya, di UKM gitu, di mana UKM gitu kan biasanya aktivitasnya kan baik-baik, bermanfaat gitu, baik itu sosial maupun individu. Kemudian kalau supaya kita tuh tidak tergiur untuk sering-sering mengupload foto-foto pribadi di sosmed dan sebagainya, ya kita mungkin alangkah baiknya tidak mempunyai banyak apa itu ya, channel medsos yang sekiranya manfaatnya itu sama dengan yang lain gitu. Intinya ingin apa sih, misalkan ingin menjadi influencer gitu. Mungkin cukup di Instagram mungkin ya, tanpa kita punya aplikasi lain seperti Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Artinya fokus pada satu aplikasi itu aja yang memang mau kita gunakan untuk apa itu namanya, untuk berkreasi seperti itu. Karena pastinya kalau sudah kita punya banyak channel media sosial itu kan, kalau nggak dibuka satu-satu pasti kan punya waktu luang buka FB, punya waktu luang buka IG, punya waktu luang lagi buka TikTok. Ada saja yang dibuka kan seperti itu. Nah, itu juga menjadikan waktu kita terbuang sia-sia. Kemudian kita, kalau memang kita suka dengan medsos ya, kita bikin aja channel yang sekiranya itu bermanfaat. Kalau kita punya konten-konten yang bagus di YouTube, diupload, kemudian dilihat orang banyak, itu kan juga bisa menghasilkan uang. Nah, uang itu nanti bisa kita sedekahkan ke masjid, kepada anak yatim. Artinya bikinlah sesuatu, media sosial itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kemudian, apa yang kita upload, kita aku tuh pengen banget mengupload sesuatu. Ya bikin aja sesuatu konten, apa sih namanya, quote-quote yang baik, bermanfaat, quote-quote dakwah, quote-quote kata-kata bijak, seperti itu. Nah, itu bisa menjadikan kita terhindar dari keinginan untuk mengupload. Kemudian juga supaya kita, tips berikutnya supaya kita ini tidak terlalu banyak membuang-buang waktu dengan media sosial ya, membuka-buka konten-konten seperti tadi, kita juga sebaiknya punya wirid-wirid wajib setiap harinya. Misalkan punya roti setiap ba'da maghrib, kita mewajibkan diri kita sendiri untuk membaca Rotibul Hadat, Rotibul Atos, kemudian pada subuh kita membaca Bidul Latif, kemudian kita punya target bacaan Quran setiap harinya, misal one day one juz,
nggak bisa one jus, setengah jus, seperti itu. Kemudian kita punya target bacaan sholawat tiap harinya. Aku minimal satu hari ini sholawat 300 kali. Itu ditarget, diri kita ini ditarget. Kemudian kita juga punya memperbanyak mengikuti majelis-majelis atau halqa-halqa di mana itu tujuannya untuk mengaji, untuk intinya untuk kebaikan lah, seperti itu. Mengapa? Karena manusia itu, katakanlah seorang muslim itu apabila dia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti dia akan disibukkan dengan keburukan. Seperti itu. Baik Ustazah, terima kasih banyak. Mungkin di ujung diskusi kita, Ustazah ada pesan atau closing statement buat kita-kita, apalagi yang masih remaja, yang masih labil, suka main sosial media, mungkin bisa dikasih pesan-pesan gitu, biar lebih tercerahkan Ustazah. Jadi teman-temanku para muslimah dan teman-teman adik-adik yang saat ini masih remaja, masih mahasiswi, ilmu teknologi itu sudah dibuka oleh Allah seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tinggal kita, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Itu adalah sebuah pilihan. Ya, kita yang saat ini tidak bisa terlepas dari namanya media sosial, ini diberikan Allah pilihan. Apakah kita mau memanfaatkan media sosial ini untuk kebaikan atau malah untuk keburukan atau malah untuk sesuatu yang menjadikan itu ketidakbermanfaatan atau kemudorotan, seperti itu ya. Nah, kalau kita bisa menjadikan media sosial ini menjadi sesuatu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, pesan-pesan moral seperti itu, ini akan menjadi sebuah pahala yang akan mengalir terus bagi kita. Dan bahkan mungkin ketika ternyata apa yang kita ciptakan, kita buat di dalam media sosial ini menghasilkan uang gitu, katakan ya seperti konten-konten YouTube yang bermanfaat, ini uang ini juga bisa kita donasikan untuk masjid, untuk lembaga-lembaga sosial, untuk yatim piatu, sehingga kreativitas ini manfaatnya banyak sekali, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk halayak, seperti itu. Namun, kita ternyata tidak bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik, ya justru mendatangkan kemudorotan. Nah, ini bahkan bisa menjadi sebuah ladang dosa yang pastinya juga akan mengalir terus. Dan ini akan ditiru untuk generasi-generasi kita berikutnya. Jadi, pandai-pandailah dalam memanfaatkan media sosial yang ada. Seperti itu. Betul. Semoga bermanfaat ya teman-teman dari Ustazah tadi. Oke, karena kita sudah sampai di ujung diskusi, di ujung acara, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ustazah yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu, memberi kita pencerahan gitulah ya teman-teman, yang sudah mengasih wejangan juga. Semoga Ustazah dan keluarga selalu dilimpahkan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saya di sini sebagai MC, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di diskusi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah. Iya. Oke, aku juga mau ngucapin buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton dan setia banget sama podcast Dialog Anissa. Nah, seperti biasa di penghujung kita akan bagi-bagi reward buat teman-teman. Untuk pertanyaannya, gimana sih hukumnya? Atau kita harus seperti apa jika ada lawan jenis yang menghubungi kita secara private di sosial media yang membahas hal-hal yang tidak penting, yang privacy. Nah, kita harus seperti apa? Untuk teman-teman yang tahu bisa langsung drop jawabannya di kolom komentar dengan format nama Instagram _jawabannya. Nah, nanti teman-teman yang beruntung akan kita hubungi untuk mendapatkan reward dari kemuslimahan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Dialog Anissa bulan depan. Assalamualaikum.